Bapak-bapak ngeliatin gulitin balik. Oke, halo semua, selamat pagi, siang, malam. Kali ini kita di Sensu Amplo yang ketiga, karena nyari orang susah banget untuk ngobrol. Dan samping gue sekarang ada Randy Ahmad Mustaqim, seorang peneliti muda dari generasi biologi Indonesia. Asik. Nah, Ngomong apa nih? orang ini udah banyak publikasinya, nemuin spesies baru udah banyak. Dan yang paling baru adalah kemarin bulan lalu ya, minggu lalu ya, Totea tapanuliensis. Ya, minggu lalu lah. Ya, dari familia Aristolochiaceae. Nah, sekarang kita mau bahas tentang yang kemarin gue sendiri bahas tentang Nepenthes, penyebarannya di Malaysia. Nah, apa itu Malaysia dan apa itu secara umum dan sampai secara spesifik continental region of distribution of plant atau distribusi tumbuhan berdasarkan benuanya. Nah, kita tanya dulu sama yang jagonya. Enggak sih, gue enggak jago. Oke, salam dulu lah. Apa Ya. kayak gitu? Salam ya, kan suruh salam tadi katanya. Oke, nah langsung dah ke pertanyaan yang pertama. Ini sebenarnya pertanyaan buat sendiri juga sih karena masih belum ngerti. Yang paling dasar, continental region of distribution plant itu apa sih? Atau distribusi tumbuhan berdasarkan benua itu apa sih? Jadi kalau distribusi berdasarkan benua itu enggak yang kayak teman-teman lihat tuh di benua kan ada berapa sih, 5 atau 6 ya? 5. Ya, 5 atau 6? sih. 6 ya, termasuk Antartika. Nah, Ya. cuman kalau distribusi tumbuhan secara global itu ada di tiap benua sendiri, ada dibagi-bagi nanti gitu. Sama sih sebenarnya kayak misalkan benua Amerika tuh semuanya disebut sebagai wilayah Amerikan gitu, American kontinen. Nanti Afrika juga African kontinen. Cuma ternyata tumbuhan tuh nggak sesederhana itu karena ada wilayah-wilayah lain, misalkan Pasifik dan sebagainya, itu kan dia berada di luar wilayah benua gitu. Jadi nanti ada pembagian-pembagian sendiri. Jadi ada pembagian sendiri khusus untuk tumbuhan. Nah, asal mulanya apa sih kenapa tumbuhan itu jadi berbeda sendiri sama benua yang udah diciptakan oleh manusia gitu? Maksudnya diciptakan untuk distribusi manusia kali ya? Jadi kalau benua yang kita ini sekarang itu kan ibarat kata provinsi itu wilayah administratif ya. Jadi itu wilayah kekuasaan apa sih, kayak semacam state atau negara lah secara ininya. Cuman kalau tumbuhan ini kan di alamnya dia nggak mengikuti aturan manusia, jadi alaminya memang ya seperti itulah. Karena sejarahnya dulu mereka terpisah, akhirnya masing-masing tempat, masing-masing benua itu mereka membentuk kelompok-kelompok tumbuhan yang unik. Misalnya contohnya itu kalau tumbuhan yang bentuknya serupa tapi beda banget itu nanas sama pandan. Jadi kalau pandan itu dia adanya di daerah Afrika dan Asia, di Madagaskar sampai Asia. Kalau di Amerika Latin mereka punya tuh yang bentuknya tuh mirip. Nah, itu tuh digantikan sama nanas, kan mereka keduanya lebih kurang mirip. Itu kan dia nggak mengikuti aturan apa kebenuaan. Ada berapa tuh aturan kebenuaan yang untuk tumbuhan tuh? Kalau untuk distribusi itu aturan kebenuaan itu gue juga lupa sih sebenarnya. Tapi ada standar namanya, kalau peneliti-peneliti di internasional gitu bilangnya namanya botanical country. Jadi negara untuk tumbuhan. Jadi kayak Sumatera, Borneo, terus kemudian Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, itu kalau di Indonesia itu contoh-contohnya itu adalah botanical country. Botanical country itu berarti lebih kecil dari subcontinental region ya? Nah itu gue nggak inget deh. Nah, Urutannya nanti cari lagi ya. kemarin tuh baca yang di Brumit itu ya, yang 2001. Jadi kan ada yang continental region, katakanlah continental region itu ada yang Amerika. Amerika ada 2 ya kalau nggak salah ya. Amerika bagian North sama yang tropikal. Neotropik. Terus yang Eropa, yang Afrika tuh satu continental sendiri. Asia temperate sama Asia tropikal. Terus Australia sama Oceania, ya kan? Yang menciptakan Malaysia sendiri kan, yang saya tahu kemarin dan udah ditaruh videonya juga, itu kan Van Steenis ya, tahun 1950. Apakah tahun 1950 itu continental region tercipta? Atau memang orang-orang publikasi sendiri-sendiri aja menurut mereka tuh continental tuh kayak gini, subcontinental tuh kayak gitu?
Jadi kalau sampai sejarahnya gue belum tahu, gue lupa sih sebenarnya, pernah baca tapi takutnya nanti salah-salah. Tapi yang jelas kalau misalkan kita fokus di bagaimana kok ada kayak apa sih, kayak istilahnya asal usul suatu tempat itu disebut sebagai botanical country-nya dinamakan demikian, itu pastinya ada kajian. Kalau tidak salah waktu itu, kalau nggak salah waktu itu Van Steenis dia menghitung tuh berdasarkan komposisi keragaman tumbuhan yang ada di situ gitu. Nah dia akhirnya menyimpulkan bahwa kalau kita lihat Asia Tenggara itu kan petanya nanti yang di atas sana tuh ada Myanmar, terus Thailand, terus apa sih sebelah sana itu? Kamboja, Laos, Vietnam ya. Nah terus baru kesini kan masuk semenanjung Malaysia tuh. Nah di antara Thailand dan semenanjung Malaysia itu sendiri ternyata itu floranya itu beda gitu, ada perbedaan yang mendasar. Gue lupa, mungkin genus kali ya, nanti coba dicek. Nah terus di bagian timur, ke arah timur tuh sama tuh, dari Sumatera ke arah timur, Jawa, Borneo ini termasuk Sarawak, Sabah, kemudian Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua, atau kalau orang internasional sebutnya New Guinea. Itu ternyata ke arah timur lagi, ke selatan itu kan di situ ada Australia. Nah itu tuh udah beda banget tuh sama yang di Australia. Jadi seperti itu kayaknya gambaran kasarnya ya. Gue juga agak lupa sih. Tapi secara kasarnya dia dibedain berdasarkan komposisi tumbuhan yang ada di situ. Nah, kalau bicara komposisi tumbuhan, gimana tuh cara ngitung komposisi tumbuhan? Apakah yang termasuk di bawah manusia dari zaman Belanda? Kalau masalah tumbuhan asing ini ceritanya udah lain lagi sebenarnya. Kalau kita buktiin bahwa tumbuhan itu asing, harus ada bukti catatan bahwa itu pernah dibawa. Misalkan tahun berapa itu pertama kali dibawa ke sini untuk ditanam di kebun raya, terus kemudian dari kebun raya nanti dia dibawa ke tamannya siapa. Nah nanti makin lama kan makin banyak. Nah itu harus ada dokumentasi seperti itu. Tapi komposisi jenis yang di sini yang dimaksud adalah bukan komposisi jenis ya, komposisi tumbuhannya itu yang alami itu utamanya gitu. Jadi ada perbedaan mendasar komponen utamanya gitu, penuh gitu, antara yang tadi yang di Tanah Genting Kra itu kan terkenal tuh, Tanah Genting Kra di utara semenanjung Malaysia, ke utara sampai Thailand, dibandingin dengan wilayah yang ada di Malaysia dan Indonesia itu dia beda gitu. Lanjut lagi ke dampaknya atau perubahannya yang ada sekarang nih. Apakah masih awet namanya Malaysia di Malaysia itu sendiri, atau apakah bergeser dengan pakai brumid yang Papuasia, dipisah dengan Papuasia? Nah itu gimana tuh? Kalau sampai sekarang untuk pemakaian flora malaysiana itu masih standar lah ya. Jadi dalam artian kan kalau ada proyek besar tuh namanya Flora Malaysiana, itu ya mereka tetap aturannya mulai dari Sumatera, terus semenanjung Malaysia itu yang ada Kuala Lumpurnya itu ke timur gitu, termasuk Filipina sampai New Guinea itu. Kalau mereka menerbitkan buku Flora Malaysiana tetap patokannya itu. Nah kalau misalkan ada perubahan teori, nanti misalkan di dalam sana tuh ada namanya daerah Papuasia, terus kemudian ada lagi Filipina, atau kemudian Rio Pocket, jadi kantong kepulauan Rio tuh, itu kan sekarang ada biogeografi baru tuh, jadi khusus sebaran tumbuhan tuh. Jadi ternyata Kalimantan itu bagian barat tuh ternyata dia mirip sama semenanjung Malaysia dan Sumatera kayak gitu. Nah itu teori-teori baru yang sampai sekarang sebenarnya sah-sah aja untuk dipakai, karena kan namanya ilmu juga berkembang gitu. Tapi untuk Malaysia sendiri, kalau gue rasa pribadi itu ya kita merujuk ke definisi aslinya dan apa yang dilakukan oleh para peneliti yang mengerjakan Flora Malaysia. Oh, jadi yang saya tangkap nih berarti di dalam Malaysia itu sendiri udah ada wilayah-wilayah baru yang dipublikasi masa-masa kini. Saya kayak tadi disebut Rio Pocket, terus ada lagi country-nya Filipina, terus Kalimantan wilayah barat, Borneo wilayah barat, terus Jawa sendiri misalnya. Itu kan masih dalam satu Malaysia berarti ya, masih dalam satu Malaysia yang regionnya akhirnya dispesifikan lagi dengan penelitian-penelitian yang ada sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh kalau kita pakai teorinya Van Steenis, kita bilang Malaysia ya sudah, kita ikuti saja dia gitu. Tapi kalau misalkan ada kajian baru, misalkan kemarin kan terakhir ada tuh penelitian tentang, pasti masih inget lah, paparan Sunda dan paparan Sahul gitu. Jadi diteliti lagi tuh di batas ketemuan keduanya itu.
Sahul dan Sunda ini kan beda tuh asal usulnya. Itu dilihat tuh daftar jenisnya, gue juga belum baca sih, nanti bisa lah di video selanjutnya lu bikin sendiri ya, jangan sama gue. Nah jadi kalau masalah perkembangan di dalamnya ya itu wajar karena kan eksplorasi makin banyak ya, jadi peneliti makin nambah jenis baru, nambah catatan marga baru, misalkan di Sulawesi wah baru ketemu nih marga apalah. Terus ada juga yang kayak misalkan wilayah-wilayah klasik kayak Wallacea. Nah Wallacea itu kan termasuk apa namanya Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara sama Maluku itu dulunya gitu ya. Tapi tahun 2003 atau 2000 sekian lah pokoknya, itu peneliti Belanda tuh Peter van Welzen namanya bikin konsep baru bahwa Jawa, Pulau Jawa yang dulunya itu dianggap sebagai wilayah Sunda itu secara tumbuhan itu ada kecenderungan dia mirip dengan kawasan Wallacea. Jadi perubahan-perubahan seperti itu akan berlanjut terus, jadi tenang aja sih. Berarti kalau secara mendasar banget, kalau orang-orang baru belajarlah wilayah Malaysia secara besarnya itu ya, secara dasarnya ya Malaysia dulu, baru belajar nanti ke dalam-dalamnya teori-teori lain. Ya saran gue sih untuk Malaysia definisi yang dipakai banyak orang dan sudah lama banget dipakai juga, itu tetap pakai konsepnya Van Steenis. Nanti itu ada apa namanya pembaruan itu ya kita tinggal ikuti gitu. Intinya kan kalau lu nggak penelitian lu ngapain ikut ribet gitu, kita kan tinggal pakai aja gitu. Okay. Nah terus rasio penggunaan atau pengakuan wilayah yang dipakai Brumit ini yang ada Papuasia tuh seberapa berpengaruhnya sama perubahan yang dikasih oleh Van Steenis kalau dipakai sama peneliti-peneliti zaman sekarang, atau bahkan peneliti zaman sekarang nggak mengakui Brumit itu sebenarnya sih untuk khusus Papuasia ya. Ya kayak gini aja, misalkan Papuasia itu kan unit lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan Malaysia, ya nggak sih, karena dia bagian timur ya kan. Terus sebenarnya itu ada juga kayak term Eastern Malaysia, itu mulai dari Maluku ya kalau nggak salah, nanti cari deh, gue lupa. Terus ada Central Malaysia, ada South Malaysia, Malaysia Selatan, ada West Malaysia kayak gitu. Nah West Malaysia sendiri juga kadang orang mencampur adukan tuh antara Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo sama Pulau Jawa. Sebenarnya Pulau Jawa itu kalau secara Van Steenis itu dia masuk Malaysia Selatan gitu. Cuman kan orang sekarang ya intinya yang jelas kalau misalkan kita penelitian atau kita bikin kajian itu Malaysia seperti apa misalnya yang kita pakai, atau mungkin Papuasia itu dijelasin dulu gitu wilayahnya. Itu sih yang lebih penting karena itu pasti akan berubah. Dan pemakaiannya pun juga karena biasanya peneliti punya pandangan-pandangan yang mendasari masing-masing. Kalau ada perbedaan, yang penting kita tahu bahwa itu bukan sekedar sih, itu adalah bentuk perbedaan pemakaian aja gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat simpel. Kesimpulan yang kita ambil hari ini atau obrolan kali ini adalah kalau mau belajar wilayah Malaysia atau baru pertama kali dengar namanya subcontinental region untuk tumbuhan, untuk Indonesia pakailah patokan Malaysia dulu yang wilayahnya meliputi Sumatera, Peninsular Malaysia, Jawa dulu ya, Jawa, Borneo, Filipina, Celebes, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, Kepulauan Maluku sampai ke Nugini. Nah, satu lagi, Nugini itu termasuk Bismarck Island terus Kaledonia Baru nggak? Kalau definisi Malaysia yang ditetapkan oleh Van Steenis itu Bismarck kalau nggak salah nggak masuk deh. Tapi gue sampai sekarang juga belum clear sih, maksudnya itu kan selalu berubah. Tapi kalau nggak salah biasanya mereka lebih masuk ke Pasifik, karena agak beda. Ya, tapi ada lah ya. Iya. Okay. Terus tapi ada juga yang beranggapan bahwa itu masukin aja New Guinea. Buktinya apa? Kayak misalkan mereka penelitian tentang suatu tanaman di kawasan New Guinea atau kita bilang Papua itu, tapi ternyata Kepulauan Bismarck juga masuk. Nah ini kan kadang jadi artinya yang penting kita tahu aja gitu. Oke. Ya, konsep. Nah, pokoknya sampai ke wilayah New Guinea untuk pembelajaran pertama kali kalau pengen tahu Malaysia. Apakah nanti di dalamnya ada region-region spesifik atau perubahan kayak di publikasinya Brumit tahun 2001 yang dimana Papuasia dibikin subregion sendiri. Kalau nggak salah di bukunya tuh nomor 43, Malaysia nomor 42. Nah itu silakan dipelajari dan
didiskusikan kalau misalnya mau melakukan publikasi atau penelitian. Kalau misalnya pengen debat-debat itu ya jadi debat kusir doang ya. Iya, intinya yang penting kita sama-sama tahu, oh ada ya gitu. Ada. Dan kembali lagi ke paling awal tadi diskusi bahwa ternyata wilayah tumbuhan itu tidak mengikuti wilayah konstitusional sebuah kesepakatan antar manusia seperti negara atau provinsi misalnya. Jadi nggak akan mengikuti seperti itu. Pertanyaan lagi, gimana dengan hewan? Apakah masih ngikutin flora, ngikutin subcontinental region tumbuhan atau mereka bikin benua sendiri, bikin teori sendiri? Nggak tahu. Dah kayaknya itu aja untuk teman-teman belajar pendahuluan tentang Malaysia. Untuk lebih lanjutnya boleh belajar sendiri atau nanti diskusi lagi sama orang-orang lain, sama peneliti yang lebih jago, yang lebih senior. Untuk itu selesai untuk kali ini video. Sampai jumpa di video lainnya. Tonton terus channel Didi Alfarisi. Sampai jumpa. Dadah.